Selamat siang buat semuanya. Kami dari kelompok 17 yang terdiri dari saya Auliana Vita dengan NIM 24N10013 dan rekan saya Kevin Giovanno dengan NIM 22N40020. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek UTS kami yang berjudul Implementasi Basis Data pada website sistem Koperasi Simpan Pinjam Mulia Prasama Danarta. Selanjutnya, ada di bagian latar belakang. Website Koperasi Mulia Prasama Danarta yang asli masih memiliki tampilan sederhana dan pengelolaan datanya belum terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, kami melakukan redesign serta implementasi ulang basis data agar sistemnya menjadi lebih efisien, aman, dan otomatis. Selain itu, kami juga menambahkan fitur login, Google SSO, trigger, dan start prosedur agar sistem berjalan lebih profesional. Tujuan utama proyek ini yaitu yang pertama membuat tampilan website koperasi yang lebih modern dan responsif. Kedua, menerapkan prinsip normalisasi database agar tidak redundan dan lebih efisien. Yang ketiga, mengimplementasikan konsep-konsep DDL, DML, trigger, dan store prosedur. Yang keempat, mengintegrasikan sistem login Google SSO dengan Rollout 2.0. Yang kelima, menambahkan fitur otomatis seperti limit pinjaman, bunga, dan status pembayaran. Selanjutnya adalah teknologi yang digunakan dalam sistem ini. Kami menggunakan bahasa pemrograman dengan PHP, database MySQL, framework UI, Bootstrap untuk tampilan, autentikasi Google SSO, server lokal, SAM, dan PHP MyAdmin, serta GitHub sebagai version control agar kolaborasi lebih mudah. Selanjutnya ada di struktur sistem. Sistem ini memiliki dua jenis pengguna, yaitu yang pertama ada admin. Dia mengelola anggota pinjaman, pengembalian, dan laporan simpanan dan laporan keuangan. Sedangkan anggota bisa melihat simpanan, mengajukan pinjaman, dan melakukan pembayaran. Dengan fitur utama ada login via Google SSO, dashboard admin dan anggota, kelola simpanan dan pinjaman, pembayaran dan pengembalian, dan laporan keuangan otomatis. Semua aktivitas ini terekam otomatis dalam database dengan sistem validasi dan pembaruan status secara real-time. Untuk fitur baru dan revisi sistem, dari kami tambahkan, yang pertama ada limit pinjaman otomatis, sistem menolak jika nominal melebihi batas. Yang kedua, persetujuan admin otomatis untuk nominal yang masih dalam limit. Yang ketiga, bunga otomatis, bunga dihitung otomatis berdasarkan nominal pinjaman. Yang keempat, pembayaran otomatis. Jadi status pinjaman berubah menjadi lunas setelah total pembayaran terpenuhi. Berikutnya ada urutan website halaman akan dipresentasikan oleh Kevin. Untuk halaman pertamanya yaitu indeks PHP, itu memuat beranda pinjaman simpanan, lalu tentang koperasi, lalu kontak yang bisa dihubungi. Lanjut. Nah, ini untuk halaman login atau login PHP, login menggunakan akun Google melalui Google SSO, yaitu login dengan Google. Otomatis dilakukan tanpa menyimpan password pengguna. Setelah login sistem, otomatis mengenali jenis akun admin atau anggota. Em, untuk SSO itu akan eh, mengenali otomatis jenis admin atau anggota. Untuk login biasa harus memilih role tetap. Lanjut. Untuk halaman registrasinya yaitu halaman registrasi anggota berfungsi untuk membuat akun baru koperasi, form berisi data lengkap anggota dan simpan ke database user, password dienkripsi otomatis, input aman dari SQL injection dan desain halaman memakai tema biru gelap, modern
dengan efek Glass-Morsim. Setelah registrasi berhasil, pengguna diarahkan ke halaman login utama. Lanjut. Ini untuk tampilan dashboard adminnya, yaitu ada total anggota, anggota aktif, pinjaman aktif, pengajuan pending, lalu aktivitas terbaru, lalu tagihan hari ini, lalu juga ada fitur yang kami tambahkan yaitu petasan cepat. Lanjut. Ini untuk kelola anggota. Anggota berisi itu informasi anggota, itu nama, nick, ID, email, alamat, status bergabung, tanggal bergabung, lalu aksi itu untuk menghapus anggota atau ada perubahan dari anggota yang harus diubah. Lalu juga ada tampilan tagihan untuk hari ini per anggota. Lanjut. Ini untuk kelola simpanan. Kelola simpanan ini berisi untuk tambah produk atau update produk. Seperti misal ada mau tambah produk, misal ada tambahan atau update produk, itu bisa di sini, yaitu tinggal pilih nama produk, terus jasa simpanan itu persenan untuk persenan itu bisa dinaikkan atau diturunkan, setoran minimal itu bisa dinaikkan juga diturunkan. Lalu di samping kanan juga ada data simpanan anggota yang eh, berarti kalau validasi simpanan itu harus lewat sini. Lanjut. Ini untuk kelola pinjaman berisi pengajuan pending, pinjaman aktif, pinjaman lunas, total dana pinjaman. Jadi berisi ID, nama lengkap, tanggal pengajuan, jumlah pinjaman, progres, status, aksi. Ini juga untuk validasi bagian pinjaman. Lanjut. Ini untuk kelola pengembalian, yaitu berisi total transaksi terbayar hari ini, pembayaran sebagian, tingkat koleksi. Dan untuk laporannya, lalu untuk bawahnya itu seperti riwayat atau validasi juga. Lanjut. Jadi untuk laporan koperasi atau laporan keuangannya itu ada grafiknya, grafik bulanan, lalu bawahnya ada laporan riwayat nama anggota, jumlah pinjaman, itu kayak pinjaman, simpanan, atau pengembalian itu masuknya ke sini, ke laporan koperasi ini. Lanjut, ini untuk anggotanya. Dashboard anggota itu berisi total pinjaman aktif, tagihan bulan ini sudah dikembalikan atau pinjaman lunas. Untuk request dari Mulia bersama kemarin itu ditambahkan tagihan untuk bulan ini. Lanjut. Nah, ini untuk form pengajuan pinjaman, yaitu berisi kayak pengisian nih atau nama lengkap, tanggal, alamat, agunan, jumlah pinjaman, terus pendapatan harian juga, lalu di sebelah kanan ada apa ya riwayat eh, kita pengajuan yang kita sudah kirim. Itu adalah riwayat tercantum di sebelah kanan. Lanjut, ini untuk form pengembalian sesuai request kemarin kan ada yang diubah yaitu upload bukti transfer itu baru kita tambahkan. Untuk formnya ya masih sama saja, cuma perubahannya ada upload bukti transfer. Lanjut. Ini untuk isi dari form store simpanan. Ini untuk anggota yang mau mengajukan simpanan ya tinggal memilih produk yaitu Bina atau apa gitu. Masukkan jumlah setoran, terus tanggal setoran, terus keterangan juga. Lalu tinggal dikirim, ntar tinggal ditunggu untuk ACC dari admin langsung. Lanjut. Ini untuk riwayat transaksi dan semuanya sudah tersambung ke database. Jadi dari pinjaman, simpanan, pengembalian itu sudah bisa masuk ke riwayat transaksi. Lanjut. Untuk tombol lockout itu ada di Blender, yaitu di pojok kanan atas.
Yuk, selanjutnya dilanjutkan oleh Lia. Pada slide ini, kami menjelaskan struktur dan normalisasi basis data dari sistem koperasi kami. Database yang kami buat terdiri dari beberapa tabel utama, di antaranya ada users, pinjaman, pengembalian, simpanan, produk simpanan, dan riwayat transaksi. Tabel users menyimpan data akun baik admin maupun anggota, sedangkan tabel pinjaman mencatat seluruh pengajuan pinjaman termasuk nominal, bunga, dan statusnya. Untuk tabel pengembalian digunakan untuk mencatat pembayaran cicilan atau pelunasan, dan riwayat transaksi berfungsi sebagai log otomatis setiap ada perubahan status atau transaksi baru. Semua tabel ini telah kami normalisasi hingga third normal form atau 3NF. Proses normalisasi kami lakukan agar yang pertama, tidak ada duplikasi data, yang kedua, relasi antar tabel menjadi lebih efisien, dan yang ketiga, setiap kolom hanya bergantung pada primary key. Contohnya pada tabel pinjaman, kolom seperti jumlah, bunga, dan status hanya bergantung pada ID pinjaman saja. Dengan cara ini, sistem database menjadi lebih stabil, mudah di-maintain, dan siap untuk integrasi otomatis melalui query SQL. Implementasi database, trigger, dan store prosedur. Selanjutnya, pada implementasi ini kami menggunakan query dalam ini. Selanjutnya pada slide ini kami menampilkan bagaimana implementasi database dilakukan. Semua tabel dibuat dan dikelola melalui PHP admin menggunakan perintah SQL seperti DDL atau Data Definition Language untuk membuat struktur tabel, DML atau Data Manipulation Language untuk operasi insert, update, dan delete, serta TCL atau Transaction Control Language seperti commit dan rollback untuk menjaga konsistensi transaksi. Selain itu, kami juga menerapkan trigger dan store prosedur agar sistem bisa berjalan otomatis tanpa perlu intervensi manual dari admin. Misalnya, trigger pertama kami buat untuk mencatat setiap perubahan status transaksi ke tabel riwayat transaksi. Jadi setiap kali anggota melakukan pengajuan pembaruan atau pelunasan, sistem langsung merekam lognya secara otomatis. Trigger kedua berfungsi untuk mengubah status pinjaman menjadi lunas apabila total pembayaran sudah memenuhi jumlah pinjaman. Dengan begitu, admin tidak perlu melakukan update manual. Lalu, store prosedur kami gunakan untuk mengotomatisasi proses pengajuan pinjaman. Jika nominal pinjaman melebihi limit yang ditentukan, sistem akan otomatis decline. Namun, jika masih dalam batas limit, sistem akan langsung menghitung bunga sebesar 2% dan menyimpan statusnya sebagai pending. Fitur otomatis seperti ini sangat membantu untuk mengurangi kesalahan input dan membuat operasional koperasi menjadi jauh lebih efisien. Ini adalah dokumentasi dan lembar persetujuan. Foto sebelah kiri, foto bersama Ibu Apollonia Bekti selaku penanggung jawab lapangan proyek dari Koperasi Simpan Pinjam Mulia Prasama Danarta. Untuk foto scan hasil sebelah kanan itu adalah lembar persetujuan proyek tahap mid semester yang sudah ditandatangani oleh beliau. Jadi hasil dan kesimpulan dari seluruh pengembangan yang kami lakukan, hasil akhirnya adalah website koperasi yang jauh lebih modern, efisien, dan aman. Pertama, dari sisi tampilan, website menjadi lebih responsif dan user-friendly karena sudah menggunakan framework Bootstrap. Yang kedua, dari sisi keamanan, login menggunakan Google SSO membuat pengguna tidak perlu memasukkan password secara manual sehingga risiko kebocoran data berkurang. Yang ketiga, dari sisi efisiensi, penerapan trigger dan store procedure membuat proses operasional seperti perhitungan bunga, pembayaran status, dan pencatatan riwayat transaksi berjalan otomatis. SAM ini digunakan untuk operasional koperasi sehari-hari seperti pengajuan pinjaman, simpanan, pembayaran, dan laporan keuangan bulanan. Kedepannya, sistem ini masih bisa dikembangkan dengan fitur tambahan seperti notifikasi otomatis, dashboard analitik keuangan, dan integrasi laporan keuangan berbasis Excel atau PDF. Jadi, keseluruhan proyek ini tidak hanya berfokus pada tampilan website, tetapi juga pada penguatan basis data dan otomatisasi proses koperasi sehingga benar-benar mendukung digitalisasi koperasi Mulia Prasama Danarta.
Dan ini adalah pembagian tugas buat saya sendiri, Aliana Vita, bertanggung jawab membuat PPT presentasi, PPT tugas, editor, merekap data, dan dokumentasi project, database, trigger, store, producer. Sedangkan Kevin bertanggung jawab desain UI, backend, halaman anggota, login SSO. Dan untuk website aslinya ada di KSP Mulia Prasama Danarta. Website hasil 3D design ada di localhost Mulia Prasama. Dan video presentasi nanti akan saya lampirkan di link YouTube di project ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga presentasi kami dapat memberikan gambaran bagaimana konsep basis data bisa diimplementasikan secara nyata pada sistem koperasi digital. Selamat siang.